Oke, kembali lagi di Sok Jari Pandit dan gue akan bahas preview Champions League yang akan main besok dan juga hari Kamis. Dan ada satu pertandingan Premier League yaitu MU. Kembali lagi MU bermain lawan Brighton. Oke. Sebelum itu kita berarti langsung ke Liga Champions dulu ya. Paris Saint-Germain lawan Real Madrid main nanti malam jam 3. Oke, ini pertandingan yang menurut gue cukup seru ya. Gue sebagai fans Madrid pun menunggu, istilahnya menanti-nantikan match ini akan berlangsung seperti apa, karena menarik di sini kita melihat banyak, bukan hanya pemain-pemain berkualitas tapi juga mantan pemain dan calon pemain dari masing-masing. Ada Mbappe di Paris Saint-Germain yang usut punya usut, katanya musim depan akan ke Madrid katanya ya. Terus ada Messi yang sudah lama kembali lagi akan bertemu dengan rival abadinya pada saat di Barcelona. Di Maria, mantan pemain Real Madrid. Achraf Hakimi juga nafas. Ramos sebenarnya, tapi Ramos tampaknya tidak bisa bermain pada pertandingan kali ini karena cedera. Nah, kalau dari starting line up, gue rasa kalian juga semua juga sudah bisa memprediksi ya, dari Real Madrid menurut gue tidak akan banyak perubahan. Terutama dari 10 pemain, dari lini belakang, lini tengah, sayap kiri dan Benzema menurutku, karena Benzema sudah bisa balik. Begitu juga dengan back kirinya, Mendy sudah bisa balik. Itu menjadi hawa yang baik juga untuk Madrid. Terus paling cuman di sayap kanannya doang yang gue juga belum tahu, mungkin antara Asensio atau enggak si Gareth Bale. Gareth Bale kemarin sudah dicoba dimainkan, cukup bagus juga, walaupun bukan sebagai winger ya, tetapi sebagai striker, penyerang tengah. Dan atau Ancelotti juga bisa memainkan Federico Valverde di sayap kanan. Untuk apa? Untuk bisa mengantisipasi serangan dari PSG dengan menjadi 4 gelandang di sana, atau Valverde lebih melebar, Modric yang masuk sebagai playmaker di situ nomor 10. Terus dari Paris Saint-Germain juga menurut gue tidak akan banyak perubahan. Ada Mendes, kipernya mungkin antara Navas kalau enggak si Donnarumma. Kimpembe, Marquinhos karena Ramos nggak bisa main, Hakimi. Di tengah mungkin Verratti, Paredes, dan juga ya mungkin Danilo Pereira ya, atau mungkin Di Maria bisa dimainkan di sana. Di depan seperti biasa Mbappe, Messi, dan juga Di Maria atau Neymar. Neymar itu gua rasa terakhir berita itu dibawa cuman diragukan ya, kemungkinan mungkin akan masuk babak kedua kalau enggak. Tapi gua rasa nggak starter lah. Nah, kalau kita lihat Madrid ini kan kemarin itu imbang, betul lah. Pertandingan terakhir imbang, dan beberapa memang semenjak pergantian tahun, paruh kedua penampilannya tidak konsisten. Dalam arti kadang bisa bagus, kadang bisa jelek, kehilangan poin sering lawan tim kecil, tim bahkan kalah. Begitu juga dengan PSG. Kalau PSG ini gue bilang tergantung moodnya dua pemain depan, yaitu Mbappe dan Messi. Sesimpel itu. Moodnya ini lagi bagus apa gimana, penampilannya lagi bagus apa gimana, itu tergantung dengan dua pemain ini. Kalau dua pemain ini bisa bagus, bisa aja PSG bermain bagus dan bisa mengalahkan Real Madrid. Tapi kalau dua pemain ini drop, bisa dimatikan oleh gelandang-gelandang Real Madrid dan juga di belakang Real Madrid, sangat besar peluang juga untuk Real Madrid bisa istilahnya mencuri gol lah. Karena ini bermain di kandang PSG dulu, nanti baru leg kedua di Bernabeu. Jadi butuh gol tandang. Memang gol tandang sekarang sudah tidak tidak aturannya sudah tidak ada gol tandang, tidak ada menang gol tandang ya, tapi istilahnya lu mencetak gol di kandang lawan, nanti ketika di kandang sendiri itu pressure-nya akan lebih slow lah istilahnya, daripada lu ketinggalan dulu, lu kalah dulu di kandang lawan. Di kandang sendiri lu harus mati-matian. Lebih baik menurut gua Real Madrid lebih fokus untuk memenangkan pertandingan ini dulu nih, jangan sampai mereka kalah, karena pressure-nya lebih berat di Bernabeu kalau mereka kalah. Terus Lisbon lawan City ya, gue tidak melihat ada satu titik di mana Lisbon ini bisa menang ya. Karena walaupun Lisbon ini tim yang alot, tapi City bukan alot lagi ya. City itu udah benar-benar matang, udah benar-benar, kalau lo lihat dari beberapa pertandingan terakhir itu dilibas semua lawannya. Jadi menurut gue tidak ada alasan
untuk City bisa kalah. Terus Inter Liverpool. Inter Liverpool ini juga seru. Kita tahu Inter sekarang di peringkat 1 walaupun beda jarak tipis ya dengan si Milan di peringkat 2. Ini juga pertandingannya seru karena Liverpool Inter itu peringkat 2 bahkan. Ya, Inter peringkat 2 lawan peringkat 2 Serie A lawan peringkat 2 IPL. Dan kita tahu kalau Liverpool sama seperti Real Madrid di paruh kedua ini tidak bermain seperti biasanya. Walaupun mereka tetap menang terus ya, tapi menangnya itu ugly win. Permainannya nggak smooth biasanya. Walaupun kemarin sudah salah dan Mane balik. Nah, sedangkan Inter juga masih ya kurang stabil juga kalau kita bisa bilang. Mungkin mereka di Serie A oke-oke aja. Karena di Serie A ya paling persaingannya ya begitu-gitu aja. Tapi kalau mereka main di Liga Champions, kita ingat aja musim lalu. Inter peringkat 4 loh di grup. Padahal grupnya cuma sama Madrid. Madrid paling yang berat. Sisanya Mönchengladbach sama Shakhtar. Tapi mereka peringkat 4. Berarti ini menurut gue soal mental aja kalau pertandingan seperti ini. Dan menurut gue kali ini gue mengunggulkan Liverpool. Murni karena mental. Kalau secara permainan mungkin imbang. Secara kualitas pemain Liverpool mungkin sedikit di atas. Tapi secara mental gue lebih mengunggulkan. Dan secara overall juga gue lebih mengunggulkan Liverpool. Mungkin 5-5, 4-5. Tapi kita lihatlah, ini di kandang Inter kan. Semua bisa terjadi. Inter juga bisa tiba-tiba bermain bagus, kita nggak tahu. Dan mengejutkan. Terus ada Salzburg lawan Bayern. Salzburg ya, menurut gue Bayern kemarin kalah lawan tim promosi 4-2. Tapi Bayern is Bayern. Mereka bisa kalah lawan tim promosi tapi bisa menang lawan tim besar. Bisa ngebantai tim-tim besar, bisa ngebantai tim-tim papan tengah. Ya inilah Bayern ya. Dan menurut gua kemarin juga kalah. Ya itu lagi bad days-nya aja bagi mereka. Dan menurut gua kali ini nggak ada alasan sih untuk mereka bisa melepas permainan ini. Minimal mereka menang 1-2-0 lah. Itu udah aman lah karena mereka akan main di Allianz di leg kedua. Terus, nah kita sudah Champions League udah selesai, kita ke Premier League. Ada Premier League di tengah-tengah laga tunda, yaitu MU lawan Brighton. Yang waktu itu karena Covid. Nah, kalau gue bahas MU ini, gue selalu bahas MU dan gue nih sampai capek ya. Dalam arti MU ini apa ya? Lebih sulit dimengerti daripada tim-tim lain karena mereka itu main itu bukan kadang-kadang patternnya udah bagus, tapi merekanya nggak bisa menang aja gitu. Kadang-kadang main hancur. Jadi kita juga sebagai orang yang memprediksi jalannya pertandingan, ini juga bingung memprediksi MU. Karena ini bukan masalah strategi, bukan masalah kualitas pemain. Mereka itu sudah punya semua itu. Ini murni masalah mental, psikologis, di mana pemain MU ini tampaknya seperti ada masalah gitu, ada gangguan yang membuat mereka itu kayak kurang pede, syutingnya juga nggak seganas biasanya. Ronaldo yang biasa tajam menjadi tumpul dan sebagainya. Maguire ditambah yang makin melawak terus di lini belakang. Jadi ini murni masalah mental menurut gue. Ini murni masalah bagaimana kepercayaan diri anak-anak asuhan Rangnick ini bisa diperbaiki oleh Rangnick. Kalau ini bisa diperbaiki, mereka mulai stabil. Nah itu bisa bersaing lagi di 4 besar. Tapi kalau bermain seperti kemarin terus, lawan tim papan bawah aja loh, mereka kesulitan. Apalagi lawan Brighton ini nggak jelek-jelek amat ya kalau nggak salah. Iya loh, peringkat 9 loh. Nggak jelek-jelek amat Brighton. Jadi jangan jangan meremehkan MU ini. Karena MU lawan Burnley yang peringkat 20 aja seri. Dan babak kedua nyaris kalah gitu. Jadi ya gue jujur tidak bisa memprediksi. Kalau di atas kertas, kita berbicara di atas kertas, semua orang di muka bumi ini mengunggulkan MU pasti karena lihat dari kualitas pemain dan bla bla bla. Tapi kalau kita lihat di lapangan, ini jujur nggak bisa diprediksi. Mungkin gue mengunggulkan MU mungkin tipis, karena jujur untuk berharap pada MU yang sekarang ini sulit, karena tergantung mood-moodan mereka aja main. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang lihat 45 menit bisa bagus, 45 menit jelek. Ya jadi kembali lagi, gue juga ya seperti tadi mengunggulkan paling 5-5, 4-5. Karena sulit untuk mengunggulkan MU terlalu banyak walaupun lawannya di atas kertas di bawah mereka. Ya gitu doang, mungkin ya udah nggak ada lagi. Ya itu doang mungkin preview dari gue. Nanti gue akan bahas besok
Itu berarti reviewnya Real Madrid, ada City sama MU, dan besoknya lagi baru review yang lain. Oke, saksikan terus. Salam sepak bola.